Nurdin Fahim dari SDI Salam. Nah, kali ini saya akan menceritakan asal-usul Ponorogo yang ditulis oleh Wahyu Pribadi. Nah, jadi asal-usul Ponorogo ini dimulai dari sebuah kerajaan bernama Kerajaan Bandar Angin. Nah, Kerajaan Bandar Angin ini teman-teman dipimpin oleh Prabu Krono Swandono. Nah, Prabu Krono Swandono ini punya adik bernama Patih Bujangganong. Nah, Patih Bujangganong dan Prabu Krono Swandono ini beda banget orangnya. Nah, jadi Patih Bujangganong ini wajahnya jelek, aneh, scary, kayak alien. Nah, kalau Prabu Krono Swandono tuh beda lagi, dia gagah, perkasa, habis itu tampan, terus kalau lewat di rombongan cewek mesti semuanya kayak gitu kan mesti. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman ya, Prabu Krono Swandono ini dan Patih Bujangganong ini punya pantangan teman-teman, yaitu mereka tidak boleh mendekati wanita atau berurusan dengan wanita, apalagi sampai menikah dengan wanita. Nah, suatu hari Patih Bujangganong ini dipanggil oleh Prabu Krono Swandono. Nah, Prabu Krono Swandono ini membicarakan soal itu. Adikku, ini gimana nih, banyak rakyat nih yang udah mulai menyebarkan firasat gak enak nih. Para penggede keraton juga membiarkan hal tersebut, gimana nih? Maaf Gusti Prabu, sebaiknya Gusti Prabu ini cepat-cepat menikah saja daripada mereka semua makin menyebarkan itu firasat gak enak itu. Ya, kau ini kan tahu pandangan kita, ilmu kita, setelah itu guru kita juga, kau kan tahu, kita kan punya pandangan yang sama. Tapi Gusti Prabu, Gusti kan harus cepat-cepat menikah. Ya sudah, aku ambil keputusan begini saja. Kau antara aku dan kau nanti salah satu harus tidak ada yang menikah. Kalau aku sama kau sama-sama kawin, nanti siapa yang jaga kekuatan ungker nanti? Kalau saya bikin masak-masak Gusti Prabu, ya mungkin saya saja yang tidak menikah. Yakin kamu? Nanti kalau lihat cewek nanti kamu udah mesti tergiur sama dia. Ya kalau saya pikir-pikir sih, ya nggak akan ada cowok yang mau. Kan wajah jelek begini sih, siapa yang mau? Nah, gitu teman-teman. Akhirnya Prabu Krono Swandono dia itu bersemedi selama 40 hari 39 malam. Nah, selama itu juga Prabu Krono Swandono ini mendapat petunjuk, yaitu kenapa bukan ya, dia mendapat petunjuk istrinya itu adalah Dewi Songgolangit yang berada di sebelah timur Gunung Wilis. Nah, dia itu sedang diperebutkan oleh banyak raja-raja. Nah, itu ya teman-teman, Prabu Krono Swandono ini menyuruh Patih Bujangganong, Ki Ageng Ponggoro, lalu beberapa prajurit ya. Nah, itu untuk pergi ke sebelah timur Gunung Wilis. Akhirnya setelah mendaki gunung, kemudian turun lembah, setelah itu keluar masuk hutan. Nah, sampai itu mereka di kerajaan Kediri. Patih Bujangganong sudah tahu kalau di kerajaan Kediri itu ada putri yang bernama Dewi Songgolangit, karena beberapa prajuritnya itu memang pernah berasal dari situ dulunya. Jadi mereka tahu siapa Dewi Songgolangit itu. Nah, akhirnya setelah sampai di kerajaan Dahat, Patih Bujangganong itu disuruh nunggu di situ selama 4 hari. Nah, itu bosan kan nunggu 4 hari itu. Kalian bayang nggak seberapa bosannya nginep di rumah orang lain, habis itu nggak ada hiburan. Kan zaman dulu kan belum ada handphone ya. Nah, hari yang ditunggu pun tiba. Mereka Patih Bujangganong ini dipanggil oleh Prabu Raja Daha ya. Nah, itu ketika Dewi Songgolangit dipanggil, oh my god, kok gini sih wajahnya? Kalau adiknya yang melamar segini jeleknya, apalagi kakaknya yang jelas lebih tinggi levelnya lagi. Aduh. Kalau nggak lebih jelek dari dia, pasti sama jeleknya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, bukan Bujangganong, tapi Dewi Songgolangit ini memberikan 3 persyaratan, yaitu 1. Membawa 140 macam hewan pemujatan. Oh my god, itu banyak sekali ya teman-teman. 2. Menciptakan mesin yang belum pernah diciptakan. Wow, sangat butuh big brain. Harus butuh orang yang otaknya big brain ya. Nah, itu 3.
membawa manusia berkepala macan. Waduh, ini tetap aja butuh orang yang otaknya big brain ya. Istilahnya big brain atau otak besar gitu ya. Itu Pati Pujanganong lemas. Kok ini persyaratan macam apa ini? Kok ya gak masuk akal gitu. Itu kalau seandainya saya yang terima syarat itu udah mesti kabur duluan aku ya. Nah itu kemudian Pati Pujanganong ini ketika pulang dia dicegat macan segede lembu gitu, gemuk macannya. Nah itu macannya itu dia itu ada merak yang bertengger di bahunya sini ya. Nah itu ditutul-tutuli itu kepala macannya. Soalnya kan hewan yang berbulu kan pasti punya kutu kan. Nah itu macan itu mulai iseng nih, dia nanya Ibu Pujanganong hal-hal yang aneh-aneh, iseng-iseng, bahkan kurang ajar. Tapi Pujanganong awalnya bisa bersabar ini, dia bicaranya sopan-sopan. Loh, maaf Pak, kami sudah tidak sengaja lewat sini, kami tidak tahu itu tempat pertapaannya Bapak. Kamu ini tuh sudah lewat sembarangan dilewat pertapaan orang. Ngomong-ngomong juga, kakakmu itu siapa? Prabu Kloro Sawandono. Wah, yang jadi juraganmu itu rupanya Prabu Kloro Sawandono ya? Wah, ayo bawa kacamu sini. Loh, ini bapak ini gimana sih? Loh, gara-gara kakakmu itu saya berubah jadi macan kayak gini. Macannya itu memang sengaja ya nyari alasan-alasan gitu. Nah, makin marah Pujanganong, terus diambil pecutnya. Setelah itu jedar. Nah macannya itu langsung, oh ya itu macannya itu sebenarnya itu Raja Lodaya ya teman-teman. Nah Raja Lodaya ini terkena kutukan dari ajiannya sebenarnya dia. Nah maaf ya saya belum menceritakan bagian itu tadi. Nah itu dia itu butuh orang yang sedang marah. Kalau orang sedang marah dia itu nanti bisa mengingat mantra, ataupun paling tidak kalau dia tidak bisa mengingatnya, jika dia terkena serangan itu dari orang marah itu, nanti badannya jadi manusia lagi gitu. Nah ketika dipecut sama Pujanganong tadi, nah itu badannya jadi manusia lagi, tapi kayaknya kepalanya masih macan. Sayang sekali, istilahnya nggak hoki gitulah dia si macan itu. Nah itu akhirnya Pati Pujanganong ini bawa si macan. Setelah dia pecut tadi, kan mau dipecut lagi tuh sama Pujanganong ancang-ancang gini, tapi dihentikan Ki Ageng Ponggolo. Tunggu Pati, ini kan sesuai sama persyaratan yang diminta oleh Dewi Songgolangit. Nah itu sadar dan jongkrak gitu. Akhirnya dibawa ke Kerajaan Bandar Angin teman-teman. Kerajaan Bandar Angin diberitahukan persyaratan tersebut. Maaf Gusti Prabu, ini sudah ada. Saya sudah tahu Dewi Songgolangit itu di Kerajaan Kediri. Dia itu putri Kerajaan Kediri Gusti Prabu. Nah, dia minta 3 persyaratan Gusti Prabu. Pertama, membawa 140 macam hewan penghuni hutan. Kedua, menciptakan kesenian yang belum pernah diciptakan. Ketiga, kemudian harus membawa manusia berkepala macan. Wow, tunggu dulu. Itu persyaratan macam apa? Ini sama aja menolak lamaran aku secara halus ini. Waduh, kok gak masuk akal gini deh. Ribet, aduh, gak tega berlama-lama. Pati Pujanganong ini langsung memberitahukan, maaf Gusti Prabu, kalau persyaratan akhirnya itu sudah ada tuh di halaman tuh. Oh, yang bener. Serasa kayak mau loncat ya. Jadi orang yang buru-buru kan pasti kalau dia lagi duduk rasanya mau loncat gitu kan, atau kadang langsung loncat gitu. Nah itu kemudian Prabu Kloro Sawandono itu melihat kalau masanya itu tadi lagi ekor meraknya tadi loh lagi mengembang, jadi indah kan. Nah itu kemudian ya teman-teman, itu Prabu Kloro Sawandono itu dapat ide soal keseniannya. Yang kedua, jadi 2 persyaratan sudah terpenuhi, tinggal 1 persyaratan. Keesokan harinya Prabu Kloro Sawandono ini langsung ke hutan untuk mencari 140 macam hewan penghuni hutan. Nah jadi di tengah hutan dia pecutnya di wah, jedar. Nah itu suara menggigil itu bikin para hewan itu kabur semua.
setelah kabur cukup lama mereka semua pingsan teman-teman. Jadi setelah pingsan itu Prabu Kulo Swandono langsung menyuruh para prajurit mengambil seperti ini ya, tapi bukan seperti itu sih, lebih tepatnya diginikan ya. Nah itu akhirnya 140 pasang kuda terkumpul. Nah kemudian keesokan harinya lagi ya teman-teman, Prabu Kulo Swandono ini berangkat ke kerajaan Kediri. Let's go. Nah itu di sana sudah ada Prabu Giliwangi, tapi karena persyaratannya aneh, nggak sesuai. Nah akhirnya Prabu Kulo Swandono yang menikah dengan Dewi Songgolangit. Nah akhirnya mereka semua Dewi Songgolangit setelah menikah dengan Prabu Kulo Swandono. Oh ya, sudah kembali ke sebelumnya. Ketika Prabu Kulo Swandono masuk ke ruangan, kok gini ya wajahnya, kok rasanya pingsan. Nah gitu teman-teman, ketika diboyong ke Ponorogo teman-teman, setelah menikah itu dia itu langsung urutan prosesinya itu dijadikan untuk tarian Reog Ponorogo di zaman sekarang. Oh ya, cukup sampai sekian saja ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.